Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Halo sahabat Erisa yang berbahagia, dan juga kepada sahabat-sahabat semua peserta Festar Festival Sholawat Nabi Ramadan yang diselenggarakan oleh Radio Erlisa Jepara di 94,7 FM, Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bersama Mikdad Syaroni dalam Pesona Erlisa Pecinta Sholawat Nabi spesial di edisi tanggal 16 Mei 2020, yaitu spesial Festar. Dan pada kesempatan yang sangat indah ini, sahabat Erlisa semuanya, saya sudah ditemani oleh para peserta yang kita undang, karena pada hari ini kita nanti akan mengumumkan siapa juaranya atau bintangnya dari Festar. Jadi ini kita sudah hadirkan, dan mungkin kita akan bincang-bincang dulu dan kita perkenalkan. Assalamualaikum dari Al Hasaniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Pak. Oke, dengan Mas siapa? Mas Wafi. Mas Wafi, nggih, dari Al Hasaniyah. Nggih, nggih. Al Hasaniyah, nggih. Dari terus selanjutnya yang kedua. Oh, dari Al Wahyu. Dari Al Wahyu, nggih. Nggih. Oke, sebentar. Oke, silakan. Yang peserta yang kedua dari Al Wahyu. Al Wahyu. Oke. Terus selanjutnya dari yang ketiga dulu. Nggih, kamu. Nggih, monggo. Perkenalkan, saya Ahmad Maksum Rosyadi. Nggih, nggih. Dari Fil Bait Musik Religion Jepara. Nggih. Terus selanjutnya dari yang tengah dulu. Nggih, mriko riyen nggih. Monggo. Kita dari pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Jepara. Fatayat nggih. Oke, nggih, selanjutnya Dari Majelis An-Nahdiyah Jepara. Majelis An-Nahdiyah Jepara. Oke. Dan sahabat Erlisa, ini kita sudah perkenalan dengan peserta-peserta kita yang pada sore hari ini sudah hadir di studio Erlisa spesial Festar. Dan mungkin kita akan bincang-bincang nanti kepada kelima peserta ini yang sudah ada di depan saya. Mungkin ini kita mulai dari sebelah sini ya nanti ya. Oke. Jadi pertama kali bagaimana ini grup jenengan pertama kali ketika mendengar ada Festar ya, ada Festival Sholawat Nabi yang diselenggarakan oleh Radio Erlisa ini, dan apa yang menjadi motivasi untuk mengikuti Festar? Monggo dari Al Hasaniyah. Terima kasih dari Al Hasaniyah. Pertama kali kami mendengarkan informasi dari Pak Ulil, ya. Dari kami mendapat Pak Ulil, terus melihat dari anggota kami juga ada yang Facebooknya berteman dengan Pak Mikdad juga, jadi melihat info. Setelah info, kami dan teman-teman lainnya, ini gimana nih, kelihatannya menarik gitu ya kan, menarik, terutama teman-teman dalam masa pandemi ini kan pada di rumah, seperti itu. Terus kita kumpul, terus bagaimana ini kita kumpul dalam waktu semalam, terus kita tentukan lagu, terus gimana nih untuk variasi terbangnya. Oke, terus paginya kita sorenya selang satu hari kita sekaligus buka bersama, terus kita bersama, rekaman. Oh gitu ya. Terus kita edit sedikit dan seperti itu. Jadi pembuatannya berarti Ramadan ini ya? Iya, Ramadan ini. Oke, itu dari Al Hasaniyah. Selanjutnya dari Al Wahyu, mungkin sedikit bisa diceritakan apa yang menjadi motivasi untuk mengikuti Festar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Al Wahyu Semansara.
Motivasi kami ikut di lomba Festar ini yaitu karena kami ingin menunjukkan bahwa Al Wahyu Semansara itu bisa berkembang gitu. Yeah. Walaupun tidak hanya di organisasi tetapi juga di seni yeah. Iya. Oke, itu jadi motivasi. Dan ketika mendengar pertama kali ada Festar, itu kira-kira gimana? Mungkin bisa diceritakan sehingga sampai bisa ikut pada festival kali ini. Pertama kali tahu informasi tentang lomba Festar ini yaitu dari pembina Excellent Youth. Dan kami koordinasi dengan Rebana Excellent Youth. Nah, jadi malamnya itu langsung menyusun konsep, besoknya langsung rekaman, sehari itu langsung rekaman, malamnya diedit, besoknya langsung dikumpulin. Oh gitu ya, secepat itu ya. Secepat itu. Oke, terus ya, kita lanjut ke Kang Maksum, mungkin bisa sedikit diceritakan Kang ini latar belakang apa yang latar belakangi dari jenengan untuk ikut di Festar, dan ketika mendengar info pertama kali ini gimana, monggo? Ya, terima kasih. Pertama kalinya saya mendengar adanya acara ini yaitu dari Mas Azaz. Itu menyuruh saya untuk mengikuti kegiatan ini. Cuman saya awalnya itu belum kepingin. Cuman itu ada beberapa teman-teman, ada beberapa saudara itu inbox saya, WA saya, Kak ikut ini. Jadi banyak yang minta. Terus setelah itu saya itu sama teman-teman itu ya tidak sengaja kumpul. Terus setelah itu langsung ayo kita buat, terus malamnya diedit, terus langsung dikirim. Jadi memang prosesnya mudah ya. Jadi langsung. karena dibuat video terus bisa langsung dikirim ya. Nah, oke, terus selanjutnya dari Bu Nani Fatayat, mungkin bisa sedikit diceritakan apa yang menjadi motivasi latar belakang untuk mengikuti Festar kali ini, monggo Bu. Baik, terima kasih dari PC Fatayat Kabupaten Jepara. Sebenarnya sebelum kita mengikuti Festar ini kan, karena kebetulan kita diminta oleh Erlisa juga mengisi acara Ramadan itu, kita satu tim begitu. Nah, setelah juga kita mendengarkan informasi yang sudah di-share oleh Erlisa ke Facebook kita Fatayat, maka secara kesempatan juga kita mau mencoba mencoba bagaimana supaya komunitas ibu-ibu kelas muda ke atas itu bisa ikut berpartisipasi, menjadi partisipan di Erlisa juga begitu. Akhirnya kita mencoba memulai yang mungkin oleh PC Fatayat ini belum pernah kita lakukan belum nggak tahu kayak dulu, kayaknya belum. Kita akan mencoba begitu dan alhamdulillah terrealisasi juga gitu. Itu yang menjadi latar belakang. Terus masih ada satu, monggo dari Anadia, monggo. Terima kasih. Latar belakang kami mengikuti festival sholawat itu sebenarnya tidak sederhana sekali. Karena secara kebetulan kami dari Jamiah menyusun satu sholawat terbaru. Itu yang kami susun pada tanggal 24 Maret kemarin. Kemudian dengar ada info tentang lomba, coba kita ikutkan gitu ya. Jadi istilahnya ya kita numpang promo terbarunya sholawat kami gitu. Sholawatnya apa itu? Sholawat anti corona. Sholawat anti corona ya. Itu yang terbaru ya. Iya. Harapannya dengan sholawat ini, dengan tersiarnya sholawat ini nanti bisa sumbangsih untuk istilahnya sebagai tameng untuk selamat dari corona. Itu yang menjadi motivasi ya. Terus selanjutnya ini ke pertanyaan kedua. Ini dimulai dari alasannya lagi ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan sedikit saja berkaitan dengan suka duka. Pasti kan ada suka dukanya ya kan dalam membuat video sholawat.
lebih-lebih di apa namanya di saat pandemi seperti ini, job-job sudah nggak ada dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan suka dukanya ketika membuat video, ya kan? Karena lomba pada festival kali ini kan tentang video, ya. Oke, monggo dari Kang Alfi. Terima kasih. Untuk video ini merupakan hal yang baru bagi kami karena kami biasa live langsung, mungkin diundang langsung. Ada satu hal yang menurut kami yang paling berkesan dan sedikit ada kendala karena kami sudah menyiapkan konsep bahwa nantinya videonya sore. Nanti kan pencahayaan agak bagus, agak gitu. Kebetulan pas itu malah mati lampu. Gitu. Padahal semuanya sudah siap. Mati lampu sampai habis ini. Jadi makanya videonya agak sedikit gelap, noise seperti itu. Makanya itu yang menjadi kendala kami. Oke. Itu berarti salah satu duka. Kalau sukanya ini kalau sukanya karena ada momen Festar ini kami sama teman-teman yang lain ada momen berkumpul. Meskipun jarak rumahnya agak dekat tapi kami bisa berkumpul, kita bisa buat variasi-variasi baru. Artinya rindu kami ketika kami sudah lama tidak menabuh terbang itu terobati. Yang penting nggak lupa ya nabuhnya. Iya, nggak lupa. Oke, itu dari Al Hasaniyah. Mungkin langsung disambung dari Al Wahyu. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang suka duka ketika membuat video sholawat. Semoga. Ya, kalau suka dukanya ya kalau suka sih suka. Nah, tapi lebih banyak dukanya sebenarnya. Soalnya ngumpulin anak-anaknya itu susah. Oh gitu ya. Ya, lumayan susah. Lumayan susah. Dan ngaturnya juga susah juga. Soalnya di saat pandemi ini ya harus izin ke orang tuanya gitu. Mereka juga, Pak. Iya. Itu aja. Itu ya. Iya. Oke. Simpel. Terus yang ketiga, nah ini dari Kang Maksum ini berkaitan dengan suka duka membuat video sholawat di Festar kali ini, monggo. Ya, terima kasih. Kalau suka dukanya ceritanya awal mulanya ya apa? Kalau Ramadan ini kan hawanya itu kan panas, terus ya kayak gini tuh kita harus dari daerah sendiri menuju ke tempatnya teman-teman itu yang dituju itu kan agak jauh, dan apa pembuatan video itunya nggak cuman satu kali, gitu. berulang-ulang kali ya. Iya. Kalau sampai bagus. Berapa kali kira-kira untuk tag videonya itu? Kurang lebihnya 5 kali. 5 kali ya. Soalnya kan itu langsung live. Kadang yang satu udah betul, yang satu salah. Oh gitu. Yang satu betul, yang satu jadi salah. itu live dulu. Langsung ya? live, nggak ada konsep gitu. Terlebih dahulu. 5 kali baru berhasil, terus dikirim ya. Terus di lembur sampai sahur itu apa editing itu apa? Lembur sih. Liriknya. Editing videonya sampai sahur. Jadi proses pembuatan video 1 hari. Editing 1 hari mulai asar kayak gini, setelah asar sampai berarti sampai sekitar jam 2:30 lah. Oh gitu ya. Di pinggir jalan sambil upload numpang wifi. Oh gitu. Wifi-nya gratis kalian. Iya. Oke, itu ya jadi suka duka dari Al Maksum Filbait terus selanjutnya mungkin dari Fatayat monggo bisa sedikit diceritakan tentang suka duka membuat video sholawat di saat pandemi seperti monggo Bu. Baik, kita awali dari sukanya dulu Gus gitu. Mungkin secara kesukaan gitu ya, kita hari-hari ini bisa ikut melepas gitu yang dulu waktu kecil atau waktu muda lah begitu, kita juga walaupun tidak bersuara ala maksimal gitu tetapi secara hobi kesukaan juga bisa terlepaskan. Seperti teman-teman kita yang juga ikut menyanyi juga secara vokal itu dari Kak Dina Asegaf itu kan juga biasa jadi vokalis di Gambus itu. Kemudian yang satunya dari sekretaris kami dari Ibu dosen Ibu Santi juga begitu dulu sering itu vokal alarbana gitu, dan kemudian di usia kita yang sudah tua begitu bahasanya kita bisa inilah jadi terhibur gitu di saat-saat kesibukan kita juga itu sukanya begitu. Tapi dukanya ada sedikit gelonya demikian karena kita nggak sungguh-sungguh gitu, kita asal sudah dan ternyata di like begitu sampai banyak like-nya, banyak yang komen kalau kenapa ini nggak diperbaiki audionya yang kurang inilah nggak enak didengar sampai
gitu. Kemudian enggak ini pokoknya keseriusan kita kurang gitu. Itu gelonya begitu. Tapi mungkin juga sukanya setelah kita ber-MOU juga dengan anak-anak KPI itu, mahasiswa Unisnya juga akhirnya, nah MOU-nya itu tertindaklanjuti gitu juga. Jadi kita bisa ber-MOU dengan mereka untuk membantu kita ngesut begitu, dan juga cuma 1 hari juga karena kita ya sudahlah kita ini aja lah wis pokoknya puron semua lah gitu. Jadi nggak ada perbaikan itu duganya, itu gelonya kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi yang penting action dulu. Lagu jadi, video jadi, kirim. Urusan dulu, hasil nanti. Semuanya sehari juga gitu kita rekam juga sehari sudah. Sekali sudah dijadiin, habis itu video itu ngesut juga, terus dijadiin malamnya, sudahlah gitu. Karena awal-awal cerita ya sudah, yang penting kita jadi partisipan gitu. Gitu ya. Tapi jadi gelo juga, kenapa kita nggak serius ya, nggak serius banget gitu. Oke, itu dari Fatayat NU. Selanjutnya dari An-Nahdiyah, bisa sedikit ceritakan tentang suka duka untuk membuat video sholawat ini, monggo. Iya, terima kasih. Terkait dengan suka duka dalam membuat video, ini yang pernah sukanya dulu ya. Iya. Sukanya ini adalah pengalaman pertama. Pengalaman pertama Jamiah kami yang sudah 11 tahun berdiri. 11 tahun ya. Iya. Kalau nyipta lagu sudah sering kali. Oh gitu. Cuma videonya baru sekali. Oh. Nah, gitu. Lagunya sudah banyak, videonya baru 1. Jadi alhamdulillah pada tahun ini ada kontes sholawat dan kami dan sama teman-teman bisa ikut numpang promo lah istilahnya. Gitu. Numpang tenar istilahnya. mumpung ada yang mengunggahkan gratis. Dukanya itu persiapannya sangat mepet. Oh gitu ya. Karena gini, kami membuat lagu ini kemudian coba-coba pakai HP gini, terus rekaman sendiri, kok kurang bagus ya kayaknya gitu lah. Akhirnya teman-teman ada yang gini, udah pokoknya coba diedit, nanti diikutkan lah. Dalam masa editing ini sampai pendaftaran, ini H-2 baru selesai. H-2 ya. Iya. Jadi agak mepet. Mepet sekali. Jadi ya perbaikan belum begitu banyak. Jadi sehingga hasil mungkin ya jauh dari sempurna. Apalagi posisi teman-teman yang juga kesibukannya berbeda. Kalau yang editor videonya itu malah bengkel motor. Gitu ya. Jadi bengkel motor tapi dia ngedit video. Iya. Ini kalau malam, jadi habis taraweh dia ngedit. Kemarin saya temani sampai jam 2 malam baru pulang. Lah paginya juga saya sendiri ada tugas di musola, jadi ya agak gimana ya, ngatur jadwalnya yang agak sulit gitu. Dengan keterbatasan waktu yang ada. Jadi itu suka duka ya. Oke, ini kita lanjutkan. Ini satu pertanyaan lagi. Nanti setelah ini kita akan bincang-bincang juga karena sudah ada dewan juri yang hadir di kesempatan kali ini. Ini pertanyaan terakhir untuk semua peserta. Mungkin apa harapan ke depan untuk Festar, harapan dari jenengan dari grup jenengan untuk Festar ke depan, lebih-lebih ketika kita untuk bermotivasi untuk syiar sholawat. Semoga dari Al-Hasaniyah. Terima kasih. Harapan kami atau saya mewakili grup kami, artinya Festar ke depan tetap masih ada, masih berlanjut. Artinya kita bisa melakukan syiar langsung melalui media sosial atau melalui secara online seperti itu, supaya lebih efektif dan bisa dinikmati oleh masyarakat langsung. Terima kasih dari saya. Lanjut langsung dari Al-Wahyu, untuk harapan ke depan dari untuk Festar ini dan untuk syiar sholawatnya, monggo Mas. Harapan ke depan untuk lomba Festar ini, ya saya berharap tahun depan juga diselenggarakan lagi gitu lomba seperti ini. Jika pandemi corona ini masih berlangsung, nah kalau daripada syiar-syiar sholawat berhenti, ini kan juga bagus Festar. Gitu ya. Melakukan syiar melalui online. Ya gitu Pak, cuman. Itu dari Al-Wahyu. Selanjutnya dari Kang Maksum, berkaitan dengan harapan Festar ke depan dan juga dalam rangka untuk syiar sholawatnya, semoga. Ya, harapan saya acara seperti ini harus dilanjutkan, apalagi kalau ini cuman masukan ya. Kalau bisa nanti
ada tingkatan, maksudnya tingkatan SMA atau MTS atau MI, nanti kan biar seru. Ada kadang ada lomba offline dan online. Online ini kan lewat media. Ya, yang offline biasanya kan ada festival rebana hadroh atau yang lain. Ya, seperti itu. Oke, itu. Terus selanjutnya dari Bu Nani dari Fatayat Baik, juga harapannya juga sama yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak ini juga. Lanjut terus-menerus begitu. Ada biar syiarnya juga tadi syiar sholawatnya juga menggema membahana ke seluruh. Ini kalau lingkupnya mungkin banyak yang peserta dari Jepara mungkin lebih diperluas lagi kemana-mana. Ada satu harapan khusus mungkin dari kami terkait dengan ketertiban administrasi, mungkin administrasi bagaimana dari Erlisa ini memberikan kelengkapan secara persyaratan atau bahkan spesifiknya kayak begini sholawat tuh sholawat yang bagaimana secara umum atau yang lebih ke sholawat ala Nabi dan sebagainya, mungkin bisa tidak cuma dikelurakan di lewat media saja, tapi mungkin barangkali seperti ini kita boleh mengundang peserta salah satu begitu untuk diberikan technical meetingnya begitu ya, biar spesifik dan tidak meragu apa yang nanti kita lakukan begitu. Dan berikutnya juga seperti yang disampaikan oleh kakak tadi, mungkin tahapan ini ala kategori ala tahapan mungkin dari anak-anak MI SD kayak gitu ya, mungkin kayak begitu bisa biar lebih membahana lagi. Oke. Itu dari Fatayat. Terakhir dari Anahdiah dari monggo Kang. Masukan dari kami ya sama sih. Intinya kalau bisa memang ini dipertahankan dan ditingkatkan. Karena kalau kita lihat dari viewer dan like-nya itu kan banyak sekali. Nah, itu satu nilai yang positif bagi Erlisa sendiri dan juga bagi semua teman-teman di Jepara. Jadi untuk meningkatkan kreativitas teman-teman dalam bersolawat itu sangat perlu sekali ditingkatkan. Oke. Terima kasih pada semua peserta yang kita undang. Jadi banyak harapan dan tentunya kekurangan itu pasti. Tidak ada kesempurnaan. Jadi insya Allah kalau mungkin kita masih diberikan kesempatan, tahun depan mungkin akan kita perbaiki, karena memang Festar ini istilahnya mendadak. Jadi persiapan 1 minggu sebelum Ramadan itu baru kita rapat, terus dan seterusnya. Jadi cepat sekali, karena tanggal 1 Ramadan kita sudah harus menerima peserta. Itu jadi itu, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari Al Hasaniyah, dari Al Wahyu, dari Kang Maksum juga, dari Fatayat juga, dari Majelis Anahdiah. Setelah ini kita break dulu, sahabat Erdisa semuanya, pendengar semuanya. Kita akan break. Nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng dengan Dewan Juri kita, dan kita tetap di Pesona Erdisa, pecinta sholawat Nabi. 94,7 FM Radio Erdisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Oke sahabat Erdisa, kita akan lanjutkan untuk Pesona Erdisa pada edisi spesial Festar tanggal 16 Mei 2020. Dan tadi kalau kita sudah dengan pesertanya sahabat Erdisa, dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh para dewan juri. Sebenarnya ini ada 3 dewan juri yang satu udur untuk tidak izin karena nggak bisa hadir, tapi kemarin kita sempat penilaian 2 kali Pak itu alhamdulillah beliau hadir. Oke, mungkin kita langsung saja atau perkenalan dulu Pak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngateman dari PC Les Bumi NU Jepara, kebetulan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Albab dari PC Ishari NU Jepara sebagai sekretaris 1. Itu posisi saya. Terima kasih. Oke, itulah dewan juri. Yang satunya ini perlu saya bacakan, adalah
Abdullah Karim. Beliau berdomisili di Gajah Demak, pemilik Pusat Kerajinan Rebana Al Karim Percussion Jepara, berpengalaman dalam penjurian lomba dan festival, dan pernah juara dalam tingkat kabupaten juga provinsi. Dan saat ini beliau juga masih aktif sebagai vokalis sholawat yang sekarang masih ikut eksis. Oke, itu 3 juri kita pada Festar tahun 2020 ini. Dan mungkin kita nggak sabar nunggu pengumuman, tapi sebelum kita umumkan, kita dengarkan dulu mungkin komentar-komentar dari Dewan Juri, karena kebetulan ini yang hadir ini satu dari Dewan Juri bidang video ya Pak, terunik keunikan, dan juga yang satu dari Mas Ulil ini bagian kreativitas. Oke, monggo. Terima kasih, saya hormati. Catatan menariknya adalah bahwa memang lomba ini tidak biasa dilakukan, sehingga dari beberapa cerita yang disampaikan oleh peserta tadi, memang akhirnya apa yang kita tangkap dari penjurian 2 kali itu terjawab sudah. Yang hari ini datang itu kan yang menang saja itu banyak kesulitannya, apalagi yang tidak. Kesulitan yang kedua bahwa kita berawal dari antara sholawat dan tidak sholawat. Nah ini saya yakin peserta juga melakukan perdebatan sendiri, apalagi Dewan Juri sampai tak jotos nih, karena memang ngeyelan nih. Karena maka kesimpulannya dari Mbak Ani tadi benar, maka nanti kalau ada lomba lagi yang berkaitan dengan seperti ini, maka lagunya ditentukan saja, mungkin 10 atau 20 lagu yang peserta tinggal garap lagunya, tidak perlu berdebat ini sholawat atau tidak, kira-kira begitu. Itu jawaban yang kami sampaikan ke penyelenggara. Yang kedua, kalau di live itu seringkali lomba itu kan saya seringkali di performan, dan sekali lagi kalau live itu performan tidak begitu penting. Kenapa? Karena dominan di vokal dan di musik. Nah, untuk lomba kali ini terbalik, justru malah keunikan video, blocking, lighting, penampilan itu menjadi penting. Karena yang dilihat orang itu adalah apa yang ada di depannya. Musik ada yang di YouTube, ada yang hanya nabuh entok, kan begitu kira-kira. Tapi muncul suara, sehingga saya secara pribadi yang mempunyai ketegangan tersendiri. Nah ini mungkin merem iso biji. Kan begitu kira-kira. Karena dia di kreatif musik. Oh, iki YouTube. Wis otomatis bijine elek. Oh, iki live, iki tenanan. Oh, berarti apik. Kan kira-kira. Nek vokal malah nyocokake mulut dengan suaranya. Sampai jingleng. Oh, iki live sing ini. Lah itu sampai seperti itu kita. Sehingga menilainya diulang-ulang. Dan alhamdulillahnya dari peserta sekian 62 itu memang menarik. Ada yang kamera 1 ya sancen domblong 3-7 menit ya ancen domblong ngoten. Ana sing nek jenengan delok iku ana sing nek nggon anding lawang, kan kita kira-kira gitu. Tapi kalau memang disiapkan dengan baik dengan 3 kamera semuanya, angle-nya maka akan cukup. Lepas dari nanti suaranya muncul atau tidak, kan begitu kira-kira. Sehingga 3 dewan juri ini bertugas menentukan juara 1, 2, dan 3. Karena itu yang menjadi pokok kita. Karena ada unsur vokal itu ada suara, artikulasi, dan paduan vokal dan lagu. Itu otomatis nih sing nyanyi wong sitok ambek wong telu ya akan berbeda, kira-kira begitu. Karena ada perpaduan. Maka justru nilai ini sangat jelimet. Kalau di peserta kemudian hanya ono sing vokal tok ya otomatis musiknya ya akan hilang secara otomatis. Apa meneh suaranya angger manuk utawa motor liwat cret. Nah, itu kan otomatis tidak dapat nilai. Jadi dewan juri itu pokoknya hanya menentukan juara 1, 2, 3. Masalah favorit itu memang kita berdebat panjang dengan peserta sampai saya gontok-gontokan. Karena memang nyatanya memang favorit itu yang
ditonton yang banyak, kemudian yang di-like banyak. Lepas iku hasilnya videone tidak maksimal, itu bukan urusan saya, itu urusan musawirin sa-Indonesia, sa-dunia, kan gitu kira-kira. Sehingga jenengan harus pahami bahwa ketika muncul favorit itu memang keputusannya ya yang ditonton banyak, yang di-like banyak, di rata-rata itu siapapun yang muncul, kan gitu. Ketika ngomong unik, nah maka yang unik yang mana? Anak iki melu, paling unik menurut saya. Cilik, wedok, kan gitu. Lagune semrawut, rak jelas, itu paling unik menurut saya. Tetapi kan tidak itu yang dicari. Ada pesan di sana yang dimunculkan sehingga muncul, oh ini ada yang punya sholawat corona, sehingga ada dari 62 peserta ini yang sesuai dengan situasi yang ada saat ini, sehingga kita sepakat itu yang unik. Itu kira-kira begitu. Tetapi pada dasarnya kalau ini mungkin tidak tiba-tiba munculnya, mungkin 1 tahun yang akan datang ada lomba lagi, saya yakin peserta akan memperbaiki diri. Contoh berkaitan dengan kostum, nyun sewu, ono sing vokal kaosan, ono sing istilahnya sak senenge dhewe, kan tidak mungkin kan itu kita nilai dengan nilai yang tinggi, kan tidak mungkin, karena ini adalah berkaitan dengan kreativitas, kan kalah tetap dengan pakai seragam. Itu contoh di saya. Kalau lighting ini memang tadi dikeluhkan, lepas listrik mati dan seterusnya, banyak sekali yang wajahnya tidak kelihatan. Atau seperti ini kan sadar kamera ya, ketika saya ngomong oh begini, nyanyi begini, tapi kadang ada yang ke kanan ke kiri, fokusnya tidak jelas, dan itu dominan, kan tidak bisa begitu ya. Makanya ke depan teman-teman ini harus mengembangkan untuk sering rekaman, karena memang beda live dengan membuat, itu sangat beda. Kalau 5 kali menurut saya tidak cukup, karena memang ono sing nyun sewu dari awal akhir, tapi di tengah-tengah ono sing kukur-kukur, kan begitu. Ini kan mengganggu kan ketika ngomong video ya, karena akan berbeda. Ono sing ketika dia tidak naboh, itu gerakannya sak senenge dewe, tidak fokus ke kamera, tapi dong walaupun dia ora nerbang terus kemudian sak senenge dewe, kan begitu. Nah, ini menjadi hal yang positif ke depan, walaupun mungkin dalam hal ini saya akan ngomong tentang peserta dari luar kota yang mungkin hari ini belum beruntung, karena memang berbeda, banyak yang luar kota baik di videonya, karena mungkin memang disiapkan dengan baik, tetapi dia kalah di musiknya, karena mungkin ngambilnya dari YouTube atau mungkin tidak gawean sendiri, kemudian vokalnya asal-asalan, tapi secara video bagus. Tapi karena nilainya itu bukan hanya video saja, tidak hanya blocking saja, tapi rata-rata dari peserta dari luar itu secara kualitas videonya itu malah bagus. Tapi karena digabung dengan mungkin like-nya sedikit, kan gitu nggih, kemudian vokalnya tidak, artinya mulutnya dengan suara tidak sama, kemudian musiknya itu banyak yang dari luar, itu banyak yang tidak live, artinya sehingga itu memang berbeda. Nah, maka ke depan saya yakin kalau ini menjadi sebuah ajang yang menarik, saya yakin ke depan akan lebih banyak peserta, karena panitia saja sebenarnya paling 30, tapi ternyata 2 kali lipatnya 62 peserta. Nah, itu. Yang kedua, mungkin catatan saya ini perdebatan kita tentang ngupload awal dan akhir. Rak ndung saake sing akhir, ya bukan saake sing akhir, wong memang ngirimnya akhir. Nah, maka akan lebih adil mungkin besok menguploadnya harinya sama, sehingga peserta mempunyai hak yang sama. Nek memang ora ditonton, ora diklik ya resiko. Tetapi kan berbeda memang ketika mungkin ada peserta yang ngirimnya tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 di upload, berarti setelah selesai itu sekitar ada 14 hari. Tapi ternyata ada peserta yang baru di upload 2 hari lebih banyak, karena ini adalah sistem dan memang mau bergerak, mau ini namanya mau woro-woro, tolong dilihat, mungkin jaringan alumni, jaringan fatayat bisa dikerahkan, sehingga itu sangat menentukan di akhir penjurian, dan itu nyun sewu merubah dari apa yang kita lihat sebelum sebelum nilai itu dimasukkan. Itu memang
ada semacam perpindahan juara. Nah, sehingga kita berdebat lagi, sehingga membuat profesional, sehingga nilai ditonton itu tidak merubah nilai asli hasil karya. Karena kan tidak mungkin kan, sehingga presentasinya kita hanya 20%. Kalau itu mungkin 30%, mungkin yang bagus belum tentu juara ketika yang nonton sedikit, yang suka sedikit. Itu yang terjadi, sehingga itu menjadi bahan evaluasi dari kita ke penyelenggara. Kalau mungkin tahun depan saya juri lagi, kalau tidak kan mungkin karena lebih nasional mungkin dijebokake ke Semarang, ya saya tidak tahu kan begitu kira-kira. Tapi kegelisahan saya memang terbukti ketika Mas Mikdad sebagai penyelenggara menginginkan dinjuri di rumah, kemudian dikirim hasilnya, kemudian nanti ditentukan. Saya membayangkan hasilnya mungkin tidak seperti yang kita munculkan. Ini 2 hari teman-teman. Jadi yang pertama itu bar maghrib pol jam 10, yang kedua karena pengalaman pol jam 10 kebengen, sehingga yang kedua bar beduk sampai maghrib, tapi yang kedua ora buka puasa. Jadi bar terus mulai maghrib nok dalan ternyata. Karena memang iya Pak, nyun sewu, tidak mudah ternyata. Ketika rak mantep kan diulangi lagi. Ketika mungkin iki kok iso menang, yo diulangi lagi. Karena nek sing elek sih ra apa-apa kaya anak NDE kan gitu. Karena saking eleke kan hanya cukup gitu. Ya ada peserta yang kita memang nilainya tidak sampai selesai. Karena memang DE vokal entok, kemudian 1 kamera, kemudian DE sairnya saja gelepotan. Kan nek ngenteni 7 menit kan kesel ya dianggap selesai lah. Tapi kalau peserta yang menang, ya terutama yang 10 besar, kita jelimeti saestu niku. Ini puasa, dan saya tidak pengen Erlisa mendapat dampaknya dari hasil penilaian ini, karena itu sangat berpengaruh, sehingga harapannya ke depan akan lebih baik dan Jepara mewarnai tentang ini. Ada peserta itu yang bagus bolo, ngirimnya tidak dari Indonesia, ngirimnya itu dari mana Pak? Dari Mesir. Dari Mesir, memang vokal dan dari Demak itu pesertanya. Tapi sayangnya dia tidak pakai live, vokalnya hanya 1 orang. Videonya bagus, tapi kan nilainya kalah dengan vokal sama kreativitas musik dan seterusnya. Karena ternyata dari kriteria penilaian ini sangat lengkap. Nah itu kira-kira dari saya. Selamat buat teman-teman, dan saya sebagai dewan juri, apabila dalam menilai ini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin keterbatasan ilmu saya, tetapi saya meyakini bahwa yang kemudian menang hari ini itu adalah menurut kami layak untuk menang, karena ada 2 hal yang dilakukan: proses produksi yang begitu rumit, dan yang kedua mampu ditonton orang dan disukai. Ini ada 2 nilai yang mempengaruhi, sehingga ketika teman-teman nanti bongkar-bongkar peserta kemudian iki sebenarnya yang paling layak, itu menurut Anda. Tetapi ada catatan tersendiri, karena ada yang kualitasnya tidak baik tapi like-nya baik dan ditonton banyak orang, tapi ada yang baik sekali tapi yang nonton sedikit, yang ngeklik sedikit, itu mempengaruhi penilaian. Kira-kira begitu, karena nilai adalah sebuah gabungan, tidak berdiri sendiri. Begitu kira-kira peserta, dan saya ucapkan selamat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu dari Bapak Ngateman, dari Ketua Pimpinan Cabang Les Bumi NU Jepara, sebagai juri keunikan itu. Dan selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri Kreativitas, yaitu Bapak Udil Albab. Semoga. Ya, terima kasih. Mau komentar apa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ngateman. Jadi saya hanya menambahi sedikit untuk tentang nanti kalau ada penjurian yang sifatnya ini kan sholawat, ini kan bukan sholawat gitu. Terkait dengan itu, jika panjenengan semuanya itu ada sholawatnya sedikit, maka itu
kita katakan sholawat gitu terkait dengan ini sholawat ini tidak, karena di situ bukan festival rebana atau festival musik atau gimana, tapi festival sholawat gitu ya. Hanya itu saja yang saya sampaikan terkait dengan kreativitas musik. Saya mohon untuk semuanya peserta, saya terima kasih sekali bahwa musik panjenengan semuanya bagus, semuanya bagus. Tapi di situ ada catatan-catatan sedikit bahwa ini saya mendengarkan kadang ada yang pakai aplikasi, ada yang manual, tapi di situ hanya tidak ada mixingnya atau tidak diolah dengan apa namanya. Kadang kan ada mixing di musiknya sendiri, mixing di vokalnya sendiri, seperti itu. Tapi live langsung, secara langsung. Kata live secara langsung, tetapi sudah tidak usah mixing di musik, malah lebih bagus, seperti itu. Kayak seperti yang ada di apa namanya, Mas, sebentar, yang musiknya banyak itu loh, As'ari, Maksum ya, musiknya Mas Maksum itu bagus sekali. Cuman jika itu cara pengambilannya tidak live, terus di mixing sendiri, musik sendiri, vokal sendiri, terus digabungkan, malah lebih bagus lagi gitu. Jadi itu dari saya sebagai juri kreativitas. Beda dengan kreativitas yang hanya simple pakai aplikasi atau FL Studio, Fruity Loop itu dan lain sebagainya, kan banyak sekali di situ. Atau bahkan ada yang kreatifnya ambil dari YouTube terus dimasukin dengan vokal sendiri seperti kayak TikTokan atau apa itu ya. Gitu, itu juga kreatif, bagus. Cuman bukan kreativitas kita sendiri atau kreativitas orang lain kita ambil cover. Ya, kalau cover itu anak saya tadi ya bisa itu tadi cover itu jadi catatan untuk para peserta. Kalau nantinya ada lomba seperti ini lagi, kita gugah kreativitas kita yang ada di hati kita, pikiran kita gugah lagi gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi komentar dari kedua dewan juri, dari Bapak Ngateman dan juga Bapak Ulil Albab. Sedikit saya menjelaskan atau menambahi. Satu, berkaitan dengan festival kali ini, memang kalau kita lihat dari judulnya saja sudah terlihat ya, festival sholawat Nabi. Jadi harapan saya itu lebih mudah dipahami, tapi ternyata banyak peserta yang justru malah tidak paham. Jadi di catatan kami itu ada sekitar 22 peserta yang tidak sholawat, yang tidak sholawat, dan itu kita sudah berembuk dari dewan juri juga. Apakah ini kita nggak ada semacam penalti? Ada penalti. Kemarin kita ambil apa namanya antara 10 sampai 100, tapi yang saya tulis memang 100 itu, tapi karena setelah kita toleransi dan sebagainya cuma hanya kita ambil 10 ya, jadi pengurangan, karena kalau kita ambil 100 nanti bisa-bisa kita terjun bebas, jadi secara akumulatif apa namanya penilaian. Terus sedikit banyak berkaitan dengan sholawat lagi, jadi kalau kita berkaitan dengan sholawat, kebetulan ini ada juga dari pimpinan Ishari juga. Jadi kalau kita ngomong sholawat itu pasti satu berkaitan dengan Kanjeng Nabi, kedua kaitannya dengan kita sebagai hamba, dan yang ketiga kaitannya dengan apa namanya Allah. Jadi tiga komponen itu. Jadi kalaupun seandainya satu lagu itu murni syair semua, tapi di situ ada sedikit shollallahu ala Muhammad, itu kita sudah anggap bersolawat. Kan ada beberapa peserta itu dia lagu apa namanya, lagu tentang syair bahasa Indonesia, tapi sedikit ternyata masih ada sholawat, itu masuk kategori sholawat.
Itu jadi sedikit ya, jadi mengenalkan sholawat Nabi. Dan saya mewakili juga dari dari juri like dan komen, karena ini beliau sibuk di dapur ya, arti dapur produksi, karena kita harus live di Facebook, kita harus on air di radio juga, dan kita nanti juga di di YouTube. Jadi like dan komen ini kalau kita nilai secara kuantitatif atau hitungan. Jadi hitungan berdasarkan like, berdasarkan tayang atau ditonton, itu memang murni dari YouTube, hitungan YouTube, sehingga kita itu punya acuan hari ini diupload mulai tanggal berapa sampai selesai kita penjurian tanggal berapa, tanggal 13 Mei itu kita hitung perharinya itu disukai berapa ratus atau berapa puluh, di setiap harinya itu ditonton berapa, ini kita ambil rata-rata. Dan memang ada yang diupload sejak pertama sampai terakhir nggak naik, ada yang diupload terakhir tapi banyak. Ini murni dari teman-teman semuanya, bagaimana untuk mendongkrak itu itu. Jadi dan kita itu ada hitungannya, dan nanti mungkin bisa kita share hasil menurut hitungan secara kuantitatif, hitungan di YouTube, dan juga nilai kualitatif. Nilai kualitatif ini memang murni dari penjurian. Murni dari penjurian. Ini ada akumulasi sekitar 80%. Jadi 80% itu berkaitan dengan nilai kualitatif berdasarkan ada vokal, ada kreativitas, ada juga video itu sendiri keunikannya. Dan yang 20 ini memang murni dari like dan komen, yang like dan komen dan juga tayangan atau tingkat kepopuleran. Dan untuk menjadi juara 1, 2, 3 itu memang memenuhi 3 syarat itu. Itu mungkin sedikit saya menambahkan berkaitan dengan berkaitan dengan nilai like dan komen. Terus selanjutnya kita akan umumkan. Adapun untuk pengumumannya saya serahkan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan siapa juara 1, juara 2, juara 3, dan siapa yang menjadi juara favorit, siapa yang menjadi juara video terunik. Ngaten nggih, Bapak Ngateman. Nggih, semoga. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, panitia dengan Dewan Juri sudah berdiskusi panjang untuk menentukan 5 kategori yang ada. Dan kami dari Dewan Juri sekali lagi sangat mengapresiasi semua peserta 62, tetapi kami harus menilai dan harus menentukan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yang sesuai dengan persyaratan, dan itu sesuai dengan ketentuan lomba, yaitu menentukan juara 1, 2, dan 3, kemudian ada juara favorit dan juara terunik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mewakili Dewan Juri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menilai masih banyak kekurangan, tapi karena kita bertiga dengan menilai kategori yang berbeda, sehingga hasilnya ini saya yakin yang paling mendekati baik. Nonton nggih? Oke. Yang pertama yaitu juara terunik. Juara terunik ini jatuh pada majelis Anadiyah, yaitu sholawat anti corona. Ini itu kita memang mengulang lagi yang paling unik, dan karena corona ya kita sesuaikan, dan memang sangat unik karena memang sholawat ada gambar-gambar di rumah sakit dan seterusnya, dan peserta lain tidak ada, dan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin kondisinya tidak seperti ini, mungkin ya ora darak mungkin gawe itu kan begitu. Artinya kita menghargai ide itu dan sesuai dengan kondisi yang ada. Itu kira-kira.
Kemudian juara favorit ini jatuh pada Fatayat NU Jepara. Ini luar biasa karena memang yang paling banyak disuka dan yang ditonton juga. Dan ini juga upaya yang luar biasa karena saya juga di WA saya muncul di grup guru-guru itu ya, ada kon nonton dan kon like karena saya dewan juri ya sangger tak dongakake wae menang kan gitu kira-kira. Jadi tetapi saya menarik dengan yang disampaikan tadi, memang latar belakang mengikuti tapi memang gelorku di belakang, tapi saya yakin satu saat nanti kalau ada lagi akan diperbaiki karena memang kompleks ya, tidak hanya gambarnya sing cantik kan begitu kira-kira. Perdebatannya kan ayu rak madhep ring aku kan gitu kira-kira. Suarane rak krungu tapi nyatane dunia menyukai kan, itu kan berbeda karena itu bukan mempengaruhi dewan juri kan begitu nggih. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, untuk juara yang juara ketiga ini dengan nilai 763 ini jatuh pada kelompok Maksum Al-Fil Bait. Nah, ini juara 3. Ini mungkin mau ono sing kukur-kukur kira-kira. Atau mungkin kameranya cuma satu. Kira? Nah, nggih, ketara. Evaluasinya ngoten mawon, Mas. Jadi akan berbeda kalau kameranya 3. Gitu ya. Kemudian juara 2 dengan nilai 796. Loh kacae mak saipet ya. Kira-kira 300-an ya. 30-an. Itu karena kalah nok lek ya sebenarnya. Yaitu Al-Wahyu Semansara 796. Ya ini walaupun ada cikruknya ini gitu ya ndak apa-apa, memang sekolahan kan kreativitasnya begitu, tapi secara garapan videonya sudah bagus dan musiknya betul. Untuk juara 1 ini KCS maaf 811 yaitu Al Hasaniyah. Ya ini memang alhamdulillah hasilnya bagus, like dan apa namanya sing nonton rodok lumayan sehingga jek bertahan. Umpamane ndek ora patah ono sing nonton mbek suka ya lah wis terjun bebas. Jadi memang like dan suka itu sangat luar biasa pengaruhnya walaupun 20%. Karena apa? Tidak keseimbangannya itu di sini. Ada yang hanya ditonton ratusan dengan ada yang ditonton ribuan. Kan begitu kira-kira. Itu yang pengaruhnya. Suka sama ono yang disukai hanya 10, tapi ada yang sampai 600. Kira-kira begitu. Andai kata Fatayat kok vokale krungu, ya mungkin ya anjen iso 3 besar. Kan kira-kira begitu Bani. Artinya evaluasinya di situ. Artinya sebenarnya like dan suka dan yang nonton itu kok banyak, itu sangat mempengaruhi di kejuaraan. Tapi akhirnya dari 3 juara 1, 2 dan 3 ini Al Hasaniyah, Wahyu dan Fil Bait ini memang yang baik dari 2 kategori itu. Itu kira-kira sekali lagi saya mohon maaf, selamat, tidak perlu tetap disyukuri kan begitu, tetapi nanti kedepannya akan diperbaiki. Nah catatannya memang sadar kamera itu yang paling sulit. Banyak sing nyanyi iku mbek merem terus ora ngadep kamera, kira-kira begitu. Nek jenengan juri makno guyu, asli guyu. Jadi seperti itu dan selamat sekali lagi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sangat berterima kasih dipercaya oleh Erlisa untuk ikut menilai lomba ini. Walaupun biasanya menilai tongtek, menilai tekbir iki tahun iki paling sithik. Biasanya sampai saya bermalam-malam dengan beberapa kegiatan, tapi alhamdulillah dipercaya di Erlisa. Terima kasih dan masih bisa diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Tak ketang sponsori doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi penyampaian pemenang hasil juara dari Festival Sholawat Nabi
Ramadan yang diselenggarakan oleh Radio Erlisa di 94,7 FM, Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menyebutkan mungkin 10 besar saja Pak Dewan Juri. Jadi kalau tadi sudah disebutkan 3 besar, ya, 3 besar ini saya bacakan dari keempat dan ke seterusnya. Untuk urutan peringkat keempat ada Nurul Sabab, ada di peringkat kelima ada Al-Viral, di peringkat keenam ada El Mawar Sarang, ada di peringkat ketujuh Mahfudul Jabar Rembang Lasem, di peringkat 8 ada Tiho VJL dari Jepara, ada Al-Falah Kru, dan juga dari yang terakhir 9 dan 10 ini dari Tuti Wahyuningsih. Itulah 10 besar dari Festival Sholawat Nabi Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Dan kepada semuanya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bagikan hadiahnya, dan memang hadiahnya dan pialanya, trofi dan sebagainya sudah ada di depan panjenengan semuanya. Dan nanti untuk penyerahnya kita off air, tidak on air. Jadi untuk kali ini Pesona Erlisa saya kira cukup, dan mari kita barokah dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dan apa yang kita kerjakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan berkah sholawat kita selalu diberikan hidup yang nikmat selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat kepada para juara, dan terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Festival Sholawat Nabi tahun 2020 ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya Mikdad Sa'roni pamit dari ruang dengar Anda, dan kami mohon maaf awal hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.